Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mada nuridu fi Ramadan? Apa yang kita inginkan dari Ramadan? Tentu saja kita sebagai seorang muslim menginginkan terhadap bulan Ramadan ini adalah sebuah perubahan. Tentu saja perubahan itu adalah perubahan yang positif, perubahan yang baik, perubahan yang asalnya kurang baik menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik. Itulah barangkali para pemirsa sekalian yang disebut dengan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa istiqomah. Karena sesungguhnya istiqomah itu adalah yang bisa membentuk diri kita, membentuk pribadi-pribadi kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik. Salah satu contoh para pemirsa sekalian, ketika ada seseorang yang terbiasa melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah, sholat duhurnya berjamaah, sholat asarnya berjamaah, sholat maghribnya berjamaah, sholat isyaknya berjamaah, sholat subuhnya juga berjamaah. Lalu sekali saja dia tidak melakukan sholat berjamaah, anggap saja sholat duhur tidak berjamaah, maka dia akan merasakan sesuatu yang kurang nyaman di dalam dirinya, merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Itulah barangkali sebagai gambaran daripada istiqomah itu tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain daripada istiqomah itu, semisal ada seseorang yang setiap harinya terbiasa berkata-kata yang benar, berkata-kata dengan perkataan yang jujur, lalu sekali saja dia tidak mengatakan kalimat-kalimat yang jujur, artinya dia berbohong walaupun hanya satu kali, maka dia merasakan sesuatu yang rugi di dalam dirinya. Dalam artian bahwa kejujuran itu harus dia lakukan secara terus-menerus. Itulah barangkali gambaran daripada istiqomah itu tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa istiqomah itu adalah suatu perbuatan yang membentuk diri kita, menjadikan diri kita sebagai seorang yang baik. Salah satu contoh para pemirsa sekalian, ada ilustrasi kisah seperti ini. Semisal ada salah satu komunitas, apapun itu bentuk komunitasnya, apakah itu pengajian atau mungkin komunitas grup WA, atau mungkin komunitas apa saja bentuk komunitasnya, ingin melakukan suatu kegiatan, berkunjung ke suatu tempat pariwisata. Setelah itu dia melakukan suatu perjalanan menggunakan kendaraan besar,
Katakan saja kendaraan itu adalah bus. Semua satu rombongan itu masuk ke dalam bus, lalu berangkatlah menuju ke sebuah tempat yang akan dia tuju. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ternyata di tengah-tengah perjalanan, pada saat kendaraan itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba ada hewan melintas di depan kendaraan itu. Tiba-tiba supir yang mengendarai bus itu, supir yang mengendarai bus itu kaget. Supirnya ya kaget, konduktornya ya kaget, seluruh penumpang yang ada di bus itu semuanya kaget. Kagetnya bersama-sama, kagetnya bareng. Akan tetapi para pemirsa sekalian, yang keluar dari lisannya itu belum tentu sama. Ketika seseorang sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka pada saat posisi refleks, posisi kaget, maka secara otomatis yang keluar dari lisannya pasti akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Mungkin di antara mereka ada yang langsung mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka kaget. Astaghfirullahaladzim. Ada juga di antara mereka yang mengatakan, yang menyebut nama Allah. Ada juga yang mengatakan, yang mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ada juga di antara mereka barangkali yang mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pada saat dia kaget. Namun barangkali pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, barangkali ada di antara salah satu di antara mereka itu yang ketika kaget maka dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin kurang pantas sebagai seorang muslim. Ya, ada kalimat-kalimat kurang baik yang dia keluarkan pada saat dia sedang refleks. Kenapa demikian? Karena dia terbiasa dengan perkataan-perkataan yang kurang baik. Ada kalimat ca, ya mohon maaf, ada kalimat ca, ada kalimat cu, ada kalimat, banyak lagi kalimat-kalimat yang kurang baik itu yang terbiasa disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika ada seorang siswa mau melakukan program vaksinasi. Dari semua siswa yang ada di salah satu sekolah itu sudah selesai divaksinasi. Hanya satu anak yang belum, karena dia merasa takut dengan jarum suntik yang akan dipakai. Nah, karena program vaksinasi ini adalah merupakan program yang wajib bagi seluruh siswa, maka dipaksalah satu anak ini untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Ya, dengan sedikit dipaksa. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat satu anak ini akan divaksin oleh seorang petugas, maka dia merasa ketakutan. Disaksikan oleh beberapa teman-temannya, begitu jarum suntik itu sudah disiapkan oleh seorang petugas kepada anak tersebut, ya, dia sudah merasa takut. Begitu jarum suntik itu masuk ke dalam tubuhnya, ternyata yang keluar dari lisannya itu ternyata bukan kalimat-kalimat yang baik. Nah, apa yang keluar dari lisannya? Dia mengucapkan ciri khasnya dia sebagai anak muda, ya. Ada kalimat ca, ada kalimat cu, ca, cu, seperti itu kalimatnya. Nah, padahal sebagai seorang muslim, ya, dimanapun seperti apapun situasi dan kondisinya, baik pada saat tenang ataupun pada saat kaget, maka sesungguhnya dia dianjurkan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah.
Entah itu kalimat astaghfirullahaladzim, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca kalimat istirja dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, ini potret daripada kehidupan anak-anak kita. Ya. Ini salah satu hal yang sangat memprihatinkan. Kenapa demikian? Kalimat yang sudah diatur, dikemas demikian rupa oleh Islam sebagai agama yang baik, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, salah satunya adalah menyebarkan salam. Begitu antara orang Islam yang satu dengan Islam yang lain bertemu, maka ucapkanlah salam, karena salam itu memberikan berkah kepada siapapun. Akan tetapi para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, ternyata anak-anak kita kadang merubah salam itu dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, entah itu kalimat ca ataupun kalimat cu. Jadi ini agar menjadi perhatian kita semua, baik kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, bahkan sebagai seorang anak pelajar. Harus diperhatikan bahwa Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa terkait dengan akhlak yang baik, termasuk masalah ucapan-ucapan yang baik. Maka untuk itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa istiqomah itu juga akan menentukan akhir hayat hidup kita. Kenapa demikian pemirsa sekalian? Kalau berbicara masalah kematian, memang betul itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Semuanya Allah yang menentukan. Ya. La yastaqdimuna wa la yastakhirun. Surat Al-A'raf ayat 42. Bahwa berbicara masalah kematian itu Allah yang menentukan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau sudah waktunya ya sudah. Semuanya Allah yang menentukan. Akan tetapi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mati itu adalah pilihan kita. Kalau kita ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkan secara husnul khotimah, maka persiapkanlah mulai sekarang. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tetapi pemirsa sekalian, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kapan harus dilaksanakan itu? Ya mulai sekarang sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita semua pernah melihat, bahkan sering melihat, ada seseorang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka barangkali orang-orang yang seperti ini adalah orang yang ahli sholat tahajud, sehingga pada akhir hayatnya Allah mewafatkan beliaunya dalam keadaan sujud. Ada juga pemirsa sekalian, ada juga orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang membaca Al-Qur'an. Subhanallah, maka bisa dipastikan orang yang demikian ini adalah orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Seperti itu para jemaah. Nah, sebaliknya kita juga sering melihat barangkali orang meninggal dalam keadaan minum minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Ada seseorang yang meninggal dalam keadaan berzina. Ya. Nauzubillah min dzalik.
Nah, orang-orang yang seperti ini barangkali para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini barangkali hidupnya sudah bergelimang dengan dosa. Sehingga pada akhir hayatnya pun Allah mewafatkan dia dengan cara-cara yang tidak baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momen yang sangat tepat untuk melatih diri kita untuk melangkah menuju kepada yang baik. Biasakan kita melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan yang baik, sehingga Allah kelak mewafatkan diri kita semua dalam keadaan yang baik pula. Semoga Ramadan ini betul-betul memberikan tarbiyah kepada kita, memberikan nilai-nilai pendidikan yang luar biasa kepada kita, sehingga pada saat kita melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Ramadan ini dengan baik, sehingga ketika kita lepas dari bulan Ramadan ini, ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik. Itulah barangkali pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus belajar dan belajar sehingga kehidupan kita ini betul-betul memberikan makna yang baik, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita semuanya. Dzalikal fauzul kabir. Diri kita semua ini adalah merupakan orang-orang yang memiliki kemenangan yang mulia, kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang besar, dengan Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mirsa sekalian yang ada dimanapun Anda berada, saya mengajak agar Ramadan tahun ini, karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Ramadan tahun ini, betul-betul kita manfaatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya diberikan kemenangan, kesuksesan di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.